Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Azahra Konita Putri. Saya di sini ingin menjelaskan tentang dokumen manajemen sistem atau biasa yang disebut sebagai DMS untuk operasional distribusi. Saya dari kelompok 5 untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak dan anggota saya ada Fiore Oktorinda Angelica sebagai bisnis analis. Untuk back-end developernya ada Putri Anissa Kusumawati, front-end developernya ada Najwa Putri Andini, dan Anggi Ratu Bule sebagai quality assurance. Untuk lebih detail DMS lagi akan dijelaskan dengan Fiore. Untuk Fiore, saya persilahkan. Oke, baik. Saya di sini ingin menjelaskan tentang DMS. Sistem DMS itu apa sih? Sistem ini dikembangkan untuk membantu perusahaan distribusi dalam mengelola dokumen internal seperti data produk, pemesanan, laporan, serta manajemen stok secara efisien dan terpusat. DMS ini dirancang untuk mempercepat operasional, mengurangi kesalahan manual, serta menyediakan visibilitas data yang lebih baik bagi administrator. Tujuan proyeknya itu menyediakan platform digital untuk mengelola dokumen distribusi secara efisien, meningkatkan akurasi dan kecepatan pencatatan data produk, pemesanan, dan laporan. Kemudian memudahkan tim distribusi dalam memantau stok dan status order, lalu memberikan kontrol akses bagi admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus data. Untuk fitur-fitur sistemnya nanti bisa dijelaskan sama Aya. Boleh dilanjutkan lagi? Oke, untuk back-end developernya akan lanjut dijelaskan oleh Putri Anissa Kusumawati. Untuk Putri Anissa, dipersilahkan. Baik, saya Putri Anissa akan menjelaskan terkait back-end-nya. Saya mengembangkan server itu untuk membuat logika bisnis sistem seperti proses validasi data, autentikasi, dan juga pengolahan informasi sebelum dikirim ke front-end. Lalu untuk database ini, saya mendesain struktur database, membuat relasi antar tabel, serta mengelola query untuk menyimpan dan juga mengambil data. Dan juga untuk API atau Application Programming Interface, itu berfungsi untuk menyediakan jalur komunikasi antara front-end dan back-end agar data bisa ditransmisikan dengan aman dan juga efisien. Dan juga untuk keamanan sistemnya ini, saya menangani autentikasi atau login dan juga otorisasi atau hak akses, lalu encrypted data, serta perlindungan dari serangan. Dan juga untuk performa sistemnya, mengoptimalkan kecepatan respon server, efisiensi pemrosesan data, dan juga skalabilitas agar aplikasi tetap stabil meskipun diakses banyak penggunanya. Oke, selanjutnya untuk front-end developer akan dilanjutkan oleh Najwa Putri Andini. Untuk Najwa Putri Andini, silakan. Oke, saya Najwa Putri Andini sebagai front-end. Di sini sudah diperlihatkan bagian dashboard loginnya. Jadi login ini tuh untuk pengguna masukkan username dan password. Itu tuh hanya untuk orang-orang terdaftar seperti admin, sales, manajemen yang bisa mengakses sistem. Lalu bisa di login dulu, Kak. Di sini ada landing page. Setelah login, pengguna diarahkan ke halaman utama yang menyajikan ada slogan, yaitu slogannya kelola distribusi tanpa drama. Lalu ada navigasi ke fitur, pengguna, demo, dan kontak. Lalu ada penjelasan peran pengguna seperti admin, sales, manajemen. Nah, di sini tuh kita bisa baca nih admin, sales, manajemen, fungsinya untuk apa gitu. Lalu ada demo sistem juga. Di sini saya memperlihatkan demo sistem dari website web yang sudah kita bikin. Lalu lalu ada di fitur utamanya. Fitur utamanya itu ada create produk dan stok. Di sini bisa ditambah edit atau bisa dihapus langsung produknya from UI. Oke, Kak, boleh ditambah data produknya? Oke, di sini kita bisa nambah produk sesuai produk apa yang masuk dan kita bisa naruh berapa stok yang akan masuk dan harga per itemnya.
Oke. Oke, di sini bisa terlihat jelas di ID nomor 7, di situ ada nama produknya Dino, stoknya 15 dengan harga 200.000. Nanti ketika ada kesalahan bisa diedit atau misalkan nama produknya udah nggak ada discontinue, itu bisa dihapus. Oke. Selanjutnya ada di pelacakan order. Oke, di sini kita bisa melacak order. Di sini bisa tertera, di sini ada ID, nama produk, jumlah, tanggal order, dan status pengiriman. Dan di sini juga bisa diedit. Ketika terjadi kesalahan di perjalanan, itu bisa diedit dari sistem. Sales dapat melacak dan memproses pesanan secara tepat di sini. Dan di sini juga bisa kita tambah order. Oke, misalkan di sini ada produk A, jumlahnya. Oke, misalkan produk Dino, jumlahnya 10, dan statusnya terkirim, nanti akan masuk di datanya. Lalu di sini ada selanjutnya ada di dashboard penjualan. Di sini laporan penjualan gitu. Di sini ada data stok dan order, dan di sini ada laporan penjualan tahunan seperti di sebelah sini total penjualan di bulan Januari akhir itu melonjak tinggi, dan di bulan Mei sampai Juli itu benar-benar turun banget. Terus di sini ada jumlah terjual. Ini grafik dan ini bar. Di sini bisa tertera jelas penjelasan laporan penjualan tahunannya, grafik dan tabel interaktif untuk analisis data. Lalu selanjutnya di sini ada fitur integrasi API antar modul. Oke, data produk ini otomatis tersinkronkan antar modul menggunakan API endpoint JSON format. Selanjutnya boleh diserahkan lagi kepada Azahra Konita. Oke, untuk yang terakhir, untuk quality assurance akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh Anggi Ratubule. Untuk Anggi Ratubule dipersilahkan. Yang pertama itu ada modul produk, stok, dan order. Fungsi sesuai dengan kebutuhan. Operasi tambah, edit, dan hapus berjalan normal. Nah, yang kedua ada validasi forum. Input sudah diterapkan sebagian, namun masih ada kekurangan terutama pada pengecekan input kosong dan validasi numerik pada kolom harga dan jumlah. Namun yang ketiga, modul pemesanan belum menerapkan validasi stok secara otomatis. Dan keempat, ada login admin sudah tersedia dalam bentuk form. Dan yang kelima, tampilan sistem UI sudah konsisten menggunakan tema Chrome. Keenam, laporan transaksi sudah bisa ditampilkan namun belum ada fitur filter pencarian atau ekspor ke PDF. Dan yang ketujuh, struktur database sudah tertata baik. Nah, sistem telah memenuhi sebagian besar kriteria fungsional, namun beberapa aspek validasi data, keamanan, dan UX perlu disempurnakan dengan perbaikan tersebut. Sistem layak untuk tahap UAT dan sistem dilanjutkan ke deployment lingkungan lokal untuk distribusi. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang mau ditanya, bisa hubungin ke kontak kami mengenai konsultasi manajemen. Sekian, terima kasih.